Wow, ada banyak sekali nih flora dan fauna di sini. Dan mereka saling berinteraksi. Ada teman-teman dan anak-anak ibu semua. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anak ibu semua dan teman-teman sekalian di mata pembelajaran biologi untuk SMA kelas 10. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih jauh tentang biologi dan melihat interaksi antara makhluk hidup tadi, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nantinya akan berkah dan bermanfaat. Sekarang, mari anak-anak ibu semua, lihat yang ada di sekeliling ibu. Ada hewan-hewan apa saja ya, dan ada komponen apa saja. Ada yang tahu? Masih bingung? Yuk, mari kita amati dan kita simak bersama. Baik, sebelumnya silakan anak-anak ibu isi presensinya dulu ya di Google Form yang telah ibu sediakan di room kelas. Oke, sekarang silakan teman-teman dan anak-anak ibu amati gambar di samping ini ya, yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, silakan diamati. Ya, ada apa saja di sana? Ya, benar sekali, di sebelah kiri ada kupu-kupu, yang di sebelah sana ada ikan. Kemudian, di sini ada tumbuhannya, yang di sini tidak. Kemudian, di sini airnya tenang, di sini airnya berombak. Di sini ada karang dan di sini ada batuan. Ya, benar sekali ya teman-teman dan anak-anak ibu semua, bahwa kedua tempat ini memang memiliki kondisi yang berbeda meskipun mereka sama-sama air. Nah, sehingga ada yang tahu nggak kira-kira di antara kedua gambar ini nantinya akan berkaitan dengan mata pembelajaran apa ya di biologi jika ada interaksi, kemudian ada komponen biotik dan abiotik, kemudian ada makhluk hidupnya yang saling memberikan keterkaitan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya pembelajaran apa? Ya, benar sekali, kita akan belajar mengenai ekosistem. Oke, sebelum memasuki pembelajaran mengenai ekosistem, maka ada 4 tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai ketika mengikuti pembelajaran ini. Oke, siap ya? Siap dong. Yang pertama yaitu anak-anak ibu harus bisa menyebutkan pengertian dari ekosistem. Yang kedua, anak-anak ibu harus bisa membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dan yang ketiga, anak-anak ibu harus bisa mendeskripsikan tiap-tiap komponen ekosistem. Dan yang terakhir atau yang keempat, anak-anak ibu harus bisa memberikan deskripsi antara interaksi makhluk hidup dalam suatu lingkungan atau interaksi dalam makhluk hidup. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai melalui pembelajaran pada hari ini. Dan tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan dulu sebelum kita belajar hari ini. Oke, sekarang mari kita belajar bersama. Berbicara mengenai ekosistem, maka kita harus tahu dulu nih pengertian ekosistem itu. Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekali lagi, saya tekankan untuk anak-anak ibu semua dan teman-teman sekalian bahwa ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bisa diingat ya. Oke, sekarang karena kita membahas ekosistem, tentunya kita akan berkaitan dengan komponen ekosistem. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik sendiri di dalam suatu komponen ekosistem merupakan suatu makhluk hidup, yang artinya dia mampu untuk membuat makanannya sendiri dan bisa berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya dapat berpindah tempat secara aktif, kemudian juga saling berinteraksi dengan lingkungannya yang sangat luas. Oke, bisa diingat ya, yaitu komponen biotik ini secara umum nantinya akan terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada organisme autotrof, organisme heterotrof, dan dekomposer. Yang pertama, yaitu ada organisme autotrof. Organisme autotrof atau yang bisa disebut dengan
produsen, yaitu suatu makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Contohnya seperti tumbuhan, seperti lumut, seperti paku. Sedangkan yang kedua yaitu ada organisme heterotrof, yaitu yang tidak bisa membuat makanannya sendiri namun dapat berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Contohnya seperti manusia sendiri, kemudian ada hewan, dan ada makhluk-makhluk kecil lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada dekomposer. Dekomposer ini merupakan organisme yang dapat menguraikan jasad-jasad remik dari organisme autotrof dan heterotrof. Contohnya seperti virus, seperti bakteri, dan seperti makhluk kecil lainnya yang termasuk ke dalam golongan dekomposer. Oke, yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan suatu komponen yang terdiri bukan dari makhluk hidup, akan tetapi dia saling mempengaruhi dan banyak berada di sekitaran kita, serta dapat membantu kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Simpelnya, komponen abiotik adalah komponen tidak hidup, sedangkan komponen biotik adalah komponen hidup. Itu yang perlu anak-anak ibu garis bawahi ya. Contoh dari komponen abiotik ini misalnya seperti yang telah ibu sebutkan di muka, yaitu ada udara, ada air, ada matahari, ada suhu, tanah, cahaya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang tidak hidup. Oke, bisa diingat ya, sudah mempelajari mengenai komponen ekosistem. Selanjutnya, kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, kita akan membahas mengenai tipe-tipe ekosistem. Sebelumnya, saya tanyakan, apakah ada yang tahu nih, kira-kira ada berapa ya tipe ekosistem itu? Ya, benar sekali ya, ada 3, yaitu ada ekosistem air atau akuatik, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, ekosistem air atau akuatik. Ekosistem ini tentunya berhubungan dengan air, ya benar sekali. Ekosistem akuatik ini terbagi menjadi 2 loh, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, yaitu ada ekosistem air tawar. Ternyata ekosistem ini terbagi lagi menjadi 2 loh, yaitu ada ekosistem air tawar lotik dan lentik. Yang pertama, ekosistem air tawar lotik, yang bercirikan air ini memiliki arus yang deras, sehingga tumbuhan serta hewan yang mampu bertahan pada air tawar lotik ini yaitu yang dapat bertahan dengan arus deras. Contoh hewan seperti pada ikan belinda, serangga air, dan hewan yang mampu bertahan dengan arus deras ketika menempel di bebatuan. Sedangkan tumbuhannya misalnya seperti ganggang. Nah, contoh dari air tawar yang memiliki arus deras ini misalnya seperti sungai, seperti air terjun, dan seperti air-air yang memiliki arus deras. Yang kedua, yaitu air tawar lentik. Sebaliknya, berarti lentik ini memiliki arus yang tenang atau tidak memiliki arus. Hewan dan tumbuhan yang ada di sana yaitu yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan atau kondisi air yang tenang. Sedangkan untuk air yang termasuk ke dalam lentik atau air tawar lentik misalnya seperti air tawar, air rawa, air gambut, padang rumput, kolam, serta danau yang memiliki arus tenang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekosistem yang kedua dari ekosistem air, yaitu ada ekosistem laut. Tadi kan tuh sudah air tawar, sekarang kita ke ekosistem laut. Oh, ternyata ekosistem laut ini terbagi lagi loh menjadi 3. Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, yaitu ada zona litoral. Nah, ternyata teman-teman dan anak-anak ibu sekalian, zona litoral ini terbagi lagi menjadi 3. Wah, banyak sekali ya ternyata ekosistem ini pembagiannya. Semoga anak-anak ibu sambil mencatat ya bagian yang penting-pentingnya supaya nanti bisa lebih mudah diingat. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu ada ekosistem estuari. Nah, pada zona litoral ini pembagian yang pertama yaitu ada ekosistem estuari, di mana ekosistem ini merupakan pertemuan antara sungai dengan laut, sehingga biasanya disebut dengan pantai lumpur atau muara sungai. Dan untuk
hewan yang biasanya hidup di antara pertemuan atau perbatasan antara wilayah sungai dengan laut ini seperti ikan, udang, dan moluska yang dapat bertahan pada wilayah ini. Sedangkan untuk tumbuhannya biasanya seperti tumbuhan, ya benar sekali, tumbuhan bakau. Yang kedua yaitu ada ekosistem pasir pantai, atau sering juga dikenal dengan ekosistem pantai pasir. Namanya aja kan pantai pasir nih, berarti ekosistem ini banyak dijumpai pasir yang saling berdebur. Gimana tuh Bu maksudnya? Maksudnya gini, nah intensitas cahaya pada ekosistem pasir pantai ini tentunya tinggi karena di pasir berarti panas sehingga intensitas cahaya dan suhu tinggi. Kemudian juga deburan ombak itu terjadi terus-menerus atau yang biasa kita sebut dengan pesisir. Oke, untuk hewan yang hidup di sana biasanya ada kepiting-kepiting kecil, kemudian ada karang-karang kecil ya kan? Iya dong, benar sekali. Yang ketiga yaitu ada ekosistem pantai batu. Ciri-cirinya tentunya ada banyak batu-batuan kecil. Nah, ekosistem ini biasa kita sering menyebutnya dengan batuan karang. Nah, biasanya di pesisir itu ada batu-batu besar yang sering ditempur oleh ombak. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem pantai batu. Oke? Ya, yang kedua yaitu ada zona laut dangkal. Nah, zona laut dangkal ini meliputi banyak terumbu karang dan biasanya zona laut dangkal inilah yang dipakai atau yang digunakan oleh para penyelam untuk mengamati indahnya pemandangan di bawah laut. Oke. Untuk kelompok hewan yang hidup di zona laut dangkal ini misalnya seperti kelompok porifera, kelompok coelenterata, ganggang, ikan kecil dan juga udang-udang kecil. Zona yang ketiga atau yang terakhir adalah zona plagiak. Nah, zona plagiak ini atau kita sering kenal dengan zona ekosistem laut dalam. Laut dalam berarti berhubungan dengan perubahan warna dari laut itu yang semakin gelap ketika semakin ke dalam. Karena apa? Ya, benar sekali, karena udara, kemudian juga cahaya matahari tidak bisa menembus jauh ke dalam, makanya memiliki warna yang gelap. Dan biasanya kedalamannya itu mencapai 76.000 dari atas permukaan laut. Dan hewan serta tumbuhan yang hidup di dalamnya misalnya seperti ikan-ikan buas dan juga ikan-ikan yang mampu bernapas dengan oksigen yang minim. Oke, kita bisa lanjut pada ekosistem yang kedua, yaitu ada ekosistem darat atau dikenal dengan ekosistem yang sering manusia dan makhluk hidup lainnya tempati. Oke, yang pertama yaitu ada hutan hujan tropis. Ada yang tahu? Ya, benar sekali, hutan hujan tropis ini tentunya berkaitan dengan banyak sekali pohon-pohon yang menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti kita, seperti manusia yang sangat memerlukan adanya oksigen. Yang kedua, yaitu ada savana. Ada yang tahu apa sih itu savana? Ya, benar sekali ya, savana itu yang memiliki curah hujan rendah daripada hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis tadi curah hujannya tinggi, sedangkan savana ini curah hujannya lebih rendah. Biasanya untuk hewan-hewan yang ada pada savana ini seperti belalang, kumbang, rayap, herbivora, dan karnivora. Dan untuk hewan pada hutan hujan tropis, misalnya seperti serangga, burung, monyet, orangutan, dan harimau. Yang ketiga, yaitu ada padang rumput. Nah, wilayah ini memiliki temperatur yang sedang, curah hujannya juga sedang, dan biasanya wilayah ini didominasi oleh rumput. Namanya aja kan padang rumput tuh. Berarti secara otomatis wilayah ini didominasi oleh rumput, dan hewan-hewan yang di sana biasanya seperti kelinci, seperti tupai, seperti serigala, seperti domba, dan hewan-hewan lainnya yang memiliki kebiasaan atau makanan pokok utamanya berupa karnivora atau tumbuhan. Lanjut, yang keempat yaitu ada gurun. Nah, gurun ini memiliki suhu yang sangat tinggi, kemudian juga memiliki curah hujan yang sangat minim. Biasanya hanya hewan-hewan tertentu yang dapat hidup pada gurun ini, misalnya seperti ular gurun, kemudian serangga gurun, dan juga ada belalang gurun. Berikutnya yaitu ada hutan gugur. Nah, hutan gugur ini biasanya terdapat di wilayah tropis dan di wilayah subtropis, di mana hutan gugur ini sering mengalami pergantian musim, yaitu antara musim panas dan musim dingin, dan memiliki curah hujan yang sedang juga. Contohnya itu seperti hutan jati. Dan untuk hewannya yang hidup pada hutan gurun ini misalnya seperti belalang, serangga, kodok, dan hewan-hewan lainnya.
Berikutnya yaitu ada taiga. Taiga ini merupakan wilayah hutan gugur subtropis yang biasa berada di pegunungan tropis. Curah hujannya itu hanya turun sekali pada musim panas saja dan biasanya dingin yang berlangsung secara berkepanjangan. Hewannya seperti rusa, bajing, burung gagak hitam, burung berkicau, serigala, dan beruang. Serta masih ada beberapa hewan lainnya. Kemudian ekosistem yang berikutnya pada darat yaitu ada tundra. Tundra ini berada di kutub utara, biasanya 600 lintang utara, dan sering juga berada di puncak gunung. Nah, tundra ini biasanya terjadi setiap waktu dalam sepanjang tahun. Untuk hewan yang hidup pada wilayah tundra ini, misalnya seperti kelinci, kemudian seperti burung hantu, serigala, rusa, domba, serta hewan lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan bisa anak-anak ibu garis bawahi dan teman-teman semua ingat, yaitu ada 7 musim yang ada pada ekosistem darat. Yaitu tadi ada tundra, kemudian ada taiga, ada hutan gugur, kemudian ada gurun, setelah itu ada padang rumput, ada savana, dan ada hutan hujan tropis. Oke, ekosistem yang terakhir yaitu berupa, ada yang tahu? Ya, benar sekali ya teman-teman dan anak-anak ibu semua, yaitu berupa ekosistem buatan. Namanya aja kan buatan, otomatis ekosistem ini dibuat oleh manusia. Nah, ekosistem ini diciptakan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari tumbuhan dan hewan yang sebelumnya memiliki kondisi ekosistem yang sudah hampir punah. Oleh sebab itulah manusia membuat ekosistem buatan ini untuk mengatasi kepunahan dari hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, contoh dari ekosistem buatan ini ada yang tahu? Ya, benar sekali, contohnya seperti bendungan, kemudian seperti hutan tanam produksi, kemudian juga ada sawah, tanda hujan, kemudian irigasi, perkebunan, seperti perkebunan sawit, seperti perkebunan kopi, kemudian ada bendungan, ada terasering, dan masih banyak lagi ekosistem buatan lainnya. Silahkan anak-anak ibu dan teman-teman semua cari dan searching di web-web yang lain ya, supaya lebih supaya lebih bertambah pemahamannya. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Sekarang, setelah kita tadi mempelajari pengertian ekosistem, kemudian komponen ekosistem, setelah itu tipe-tipe ekosistem, nah sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir. Ada yang tahu? Iya, benar sekali, kita akan membahas mengenai interaksi dalam ekosistem. Interaksi yang pertama yaitu berupa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Seperti yang ibu sebutkan di depan tadi atau pada pembahasan awal tadi, yaitu terbagi menjadi 2. Ada yang ingat? Ya, benar sekali, yaitu ada hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Jadi ada 3 pembahasan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Herbivora yang pertama, yaitu hewan yang memiliki prioritas utama makanan berupa tumbuhan. Misalnya seperti rumput, kemudian seperti biji-bijian, seperti batang, umbi-umbian, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan tumbuhan, maka hewan ini menjadikan makanan tersebut sebagai prioritas utamanya. Contoh hewannya misalnya seperti sapi, seperti kambing, seperti kuda, seperti rusa, dan hewan-hewan lainnya. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Sebaliknya, hewan karnivora ini memprioritaskan makanannya berupa daging atau berupa daging-dagingan. Contoh hewannya misalnya seperti kucing, seperti anjing, kemudian seperti ada yang tahu? Seperti ular, kemudian juga seperti kalajengking dan hewan-hewan pemakan daging lainnya. Dan yang terakhir yaitu omnivora atau pemakan segala. Misalnya seperti ayam, seperti bebek, seperti tikus, itu merupakan hewan yang memakan segalanya, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Maksudnya baik berasal dari tumbuhan ataupun berasal dari daging. Maka semua bisa dimakannya. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa hewan berdasarkan pengelompokan dari jenis makanannya ada 3, yaitu ada herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan segala. Berikutnya, yaitu berupa interaksi dalam ekosistem atau yang menjadi pokok bahasan terakhir pada hari ini.
Jadi, interaksi dalam ekosistem ini terbagi menjadi beberapa cakupan. Yang pertama, yaitu ada interaksi antara komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik komponen tidak hidup, dan komponen biotik adalah komponen hidup. Contohnya, misalnya, komponen abiotik dipengaruhi oleh komponen biotik. Misal, tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk dapat melakukan pertumbuhannya. Tumbuhan yang merupakan komponen biotik juga memerlukan tanah, memerlukan air untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya. Maka ini merupakan contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, yang kedua, interaksi antar komponen abiotik. Misalnya, batu yang merupakan komponen abiotik dapat melapuk karena adanya komponen abiotik juga, yaitu batu dapat melapuk karena adanya tetesan air. Air merupakan komponen abiotik dan batu merupakan komponen abiotik, sehingga mereka dapat melakukan interaksi yang sama dalam satu komponen. Berikutnya yaitu komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang merupakan komponen biotik, dan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan berupa komponen abiotik dan dihirup oleh manusia yang berupa komponen biotik, sehingga terjadi interaksi antara komponen biotik. Berikutnya yaitu interaksi antar organisme, yaitu terbagi menjadi beberapa cakupan lagi nih. Silahkan ya kalian sambil catat supaya tetap ingat. Yang pertama yaitu ada netral. Netral berarti tidak ada organisme pengganggu dan tidak ada organisme yang diganggu. Contoh interaksi ini misalnya seperti kambing dengan kupu-kupu. Kambing memakan rumput dan kupu-kupu hinggap di rumput tersebut. Maka interaksi ini bersifat netral atau tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Yang kedua yaitu ada predasi. Predasi ini berupa pemangsa atau predator. Berarti ada satu pihak yang dirugikan. Contohnya seperti ular banyak dibunuh oleh manusia, maka populasi tikus itu akan bertambah. Nah, karena ular si pemangsa tidak ada, maka ini merupakan contoh dari predasi. Ular itu merupakan predator atau yang memangsa, dan tikus itu merupakan yang dimangsa. Jika si pemangsa mati, maka si pengganggu itu akan meningkat. Maka interaksi ini disebut dengan predasi. Yang ketiga yaitu ada parasitisme. Berarti satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya antara benalu dengan pohon inangnya. Si benalu mengambil nutrisi dari pohon inangnya, sedangkan si inangnya dirugikan karena nutrisinya diambil oleh si benalu. Maka interaksi ini disebut dengan parasitisme, karena yang satunya dirugikan dan satu diuntungkan, sehingga yang dirugikan nantinya akan mati. Yang keempat yaitu ada komensalisme, yaitu tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada juga yang dirugikan. Contohnya seperti ikan remora dengan ikan hiu. Ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun, sedangkan ikan remora itu mendapatkan keuntungan dari sisa makanan yang menempel di tubuh ikan hiu. Nah, jadi begitu. Interaksi komensalisme ini satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan, sehingga tidak terjadi keseimbangan di antara keduanya. Dan yang terakhir yaitu ada mutualisme atau kedua belah pihak itu saling diuntungkan. Contohnya seperti lebah dengan bunga. Lebah mendapatkan keuntungan karena dapat mengisap madu dari bunga, dan bunga juga dapat mendapatkan keuntungan karena dapat melakukan proses reproduksi, yaitu ketika benang sari menempel pada kaki lebah dan ketika lebah itu pindah ke bunga satunya, maka benang sari dapat ditempelkan ke kepala puting, sehingga terjadi proses reproduksi pada bunga. Sedangkan lebah juga bisa mendapatkan keuntungan dengan mengisap nektar atau madu yang ada pada bunga, sehingga simbiosis ini dikatakan dengan simbiosis mutualisme. Dengan dibacakan interaksi ini, maka habislah materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa anak-anak Ibu pahami ya. Dan nantinya jika ada anak-anak Ibu yang kurang mengerti mengenai pembahasan kita pada hari ini mengenai ekosistem, silakan anak-anak Ibu tanyakan dan jangan sungkan untuk bertanya, karena ketika anak-anak Ibu bertanya, maka ilmu yang didapat itu semakin meningkat karena penguasaannya semakin tajam. Oke, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, mari sama-sama anak-anak Ibu sampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Dan anak-anak Ibu silahkan tulis di kolom komentar atau bisa via CP ke email. Dan semakin semangat lagi belajar biologinya ya. Dan tidak hanya belajar ekosistem, tapi belajar pembelajaran biologi yang lainnya supaya lebih menyenangkan. Oke, sebelum menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa kembali.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata dari Ibu pada pembelajaran hari ini. Salah dan hilafnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Dan jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya supaya lebih semangat lagi belajarnya. Dan akhir kata dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.